aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yesus menyembah Yesus gak? Yesus menyembah Yesus gak? Iya, saya tanya, Yesus menyembah Yesus gak? Iya, Yesus itu kan Elohim, ngapain dia disembah dirinya? Ah, sekarang saya tanya, Yesus menyembah Yesus gak? Bilang aja. Enggak. 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 Kristen ikut siapa menyembah Yesus? Elohim, Yahweh. Di mana Elohim menyembah Yesus? Bukan, kami Kristen menyembah Yahweh Elohim. Iya, Yesus mengatakan, muridku mengenal aku, mereka mengikuti aku. Kalau aku sujud, muridku sujudlah. Nah, kalian ke gereja sujud nggak? Kok jadi ke situ? Sujud itu bukan berarti, bukan begitu. Cuma, nah ini yang membuat Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau mengasihi aku, engkau juga melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku sujud. Kamu? Sujud. Kalau mengasihi aku harus sujud. Ya sujud. Kamu ke gereja sujud nggak? Tidak. Sujud itu bukan konotasinya bukan begitu. Aduh, Bang Juma. Jangan nanti kami sholat sujud kan gitu. Nanti kan Bang Juma bawa kami sholat sujud. Kenapa Kristen ibadah nggak sujud? Yesus mengatakan Yohanes 14 nomor 12, jika engkau mengasihi aku, engkau juga melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku melakukan pekerjaan sujud dalam berdoa. Kristen sujud nggak? Ya kalau di gereja yang nggak sujud lah. Ya kalau kau sujud di gereja, jidatmu kejeduk kursi. Betul nggak? Jelas kan, udah liar kemana-mana kan, benar kan? Ini dia. Kamu tadi mengaku murid. Yesus Yohanes 10:27. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. 1. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan yang aku lakukan adalah sujud dalam berdoa. Nah, Kristen melakukan hal yang sama enggak? Itu berdoa waktu berdoa di rumah. Banyak cerita. Sekarang pertanyaan, Kristen ke gereja sujud nggak? Belum pernah saya temukan gereja Kristen keluar dari gereja benjol-benjol jidatnya, belum pernah kulihat. Berarti mereka nggak sujud. Karena kapan mereka sujud, maka dia akan jeduk jidatnya ke sandaran kursi yang di depan. Nah, gitulah. Artinya kalian itu hanya nyamar-nyamar. Makanya diusir. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Iblis selalu melilit lidah saya ketika saya baca ayat ini. Data ini pasti terbalik-balik. Pasti terbalik-balik. Dihampal sampai berapa kali pun, begitu saya baca Matius 24, nanti kan pasti lupa, gitu kan? Matius 7 nomor 23 pasti kebalik-balik. Enyahlah daripadaku, aku tak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pasti kebalik-balik. Iblis yang melarang lidah saya mengucapkan, membuka tabir rahasia mereka. Itu jelas itu, Bung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Aku ibadah Sabtu, muridku ibadah Minggu. Gondrong lu. Gigi lu gondrong, bro. Gurumu ibadahnya Sabtu, lu mengaku murid yang setia, ibadahnya Minggu. Dasar cuplis. Gurumu nggak makan babi, ente pesta dengan babe. Baru pagi-pagi nguap, mulut bau babe. Malam ngobrol, mulut bau babe. Pagi juga bau babe. Babe aja terus kalian makan. Yesus pernah nggak kayak gitu? Enggak. Buktinya kan banyak yang suka makan B2. Apalagi?
Masa itu jadi unsur kebenaran? Justru Malah. Yesus Bukan. benar nggak? Dengar dulu. Benar nggak Yesus menubuatkan bahkan banyak orang yang disesatkan oleh pengajar palsu, nabi palsu, Mesias palsu? Benar nggak kata Yesus bahwa akan banyak orang yang disesatkan oleh Mesias palsu dan Yesus palsu dan nabi palsu? Benar nggak dalam Matius 24:24? Dia akan menyesatkan banyak orang. Benar. Benar nggak? Ah, benar. Terus Benar. kenapa Anda bangga? Benar. Kenapa Anda bangga? Banyak orang nyembah Yesus. Kenapa Anda bangga? Justru itu menggenapi nubuatan daripada Yesus bahwa Yesus palsu akan menyesatkan banyak orang. Bukan ke situ, Bang Juma. Alamak, oke. Jadikanlah semua muridku. Udah Dengarkan. jelas kan? Kalau dijadikan semua murid, berarti Kristen itu harus menjadi orang Yahudi. Ibadah Sabat, tidak makan babi, oke, bersunat. Kalau kalian memang betul-betul murid, tapi kalian itu hanya nyamar-nyamar. Dari buahnya kau bisa melihat dia, kata Yesus. Memanggil aku Tuhan. Nah, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat, itu tanda-tandanya. Sekarang begini. Percaya nggak ucapan Yesus bakal muncul Yesus palsu? Percaya nggak? Percaya? Nah, percaya. Mana Yesus palsunya? Belum datang. Iya. Belum datang katanya. Allahu Akbar. Yang datang di Jadi Pulau siapa? Patmos. Yang datang di Pulau Patmos itu akulah Yesus, mengutus malaikatku. Aku tunas Daud, sang bintang timur. Itu siapa? Kalau ada Itu banyak siapa? yang Aku tanya mengaku. dulu. Itu siapa? Nabi itu kan Ya. palsu itu. Selamat, Anda sudah mengakuinya. Berarti yang disembah Kristen selama kurang lebih 2000 tahun adalah Yesus palsu. Sudah selesai. Bang Andi lanjut, teman-teman yang lain. Udah, ingat tugas saya hanya mengingatkan. Anda mau ngikuti silakan. Anda tidak mau silakan. Tugas saya sudah selesai. Oke, Bung? Anda sudah mengakui bahwa yang mengaku bintang timur itu adalah Yesus palsu. Subhanallah. Silakan, kebenaran akan terungkap. Terus kapan Bang Juma mau nuntun saya bersyahadat? Allahu Akbar. Hari ini udah langsung. Hari ini langsung. Atau kamu kubaptis? Kubaptis kedua kali. Soalnya aku pun 2 kali ini dibaptis. Mau nggak kau 2 kali kubaptis? Tidak. Ini Aku sangat terkesima dengan penyampaiannya. Sangat benar sekali. iya, sedangkan semuanya. saudara Kepa saja mengakui bahwa yang mengaku bintang timur itu adalah Yesus palsu. Mau kayak mana lagi? Enggak, gini loh Bang Juma. Bang Juma Gimana? itu putar-putar gitu loh. Gimana Enggak, secara putar-putar? pakai pas secara logika aja dengan akal sebenarnya masuk sebenarnya penyampaiannya. itu. Cuma kita tidak mengakuinya aja, itu aja. Masalahnya akalku nggak masuk, pengikutmu. Oh, akalmu yang Ya, tidak ya. masuk, bukan penjelasan saya berarti. Sama Bang Suma, fi qulubihim marada, di dalam hatimu ada penyakit. Sampai kebenaran pun kamu tolak. Kita sudah mengatakan itu adalah seekor sapi yang bunyinya mbe. Tapi kamu tetap aja mengatakan bukan, itu adalah kucing. Kenapa? Dalam hatimu ada penyakit. Itu, Bung. Tanyalah dirimu jujur. Hati yang paling terdalam kamu tanya bait-bait. Wahai hatinya si Kepas, apakah benar Maria melahirkan cuplis atau Maria melahirkan manusia? Tanya hatimu yang paling dalam. Tanya hatimu. Jangan ditipu oleh iblis. Karena yang mengajarkan kamu mempertahankan egomu
dan iman kepercayaanmu ini itu iblis. Iblis tak mau kekurangan pasukan. Oh tidak Bang Suma, hentikan. Jangan kau ambil satu persatu prajuritku, please. Betul lah, aku memang adalah Azazel, bintang timur, Hilal bin Zakar. Tapi please Bang Suma, jangan kau ganggu pasukan-pasukanku. Mereka semua adalah prajurit-prajuritku yang akan menemaniku di neraka Bang Suma, please. Jangan kau sadarkan mereka. Biarkan mereka terselubung dengan lemak babi Bang Suma. Jangan, please Bang Suma, jangan. Jadi ku tanya dulu Bang Juma, aku nanya dulu ya Bang Juma. Allah itu di mana? Allah itu meliputi kekuasaannya langit dan bumi. Jadi Allah tidak bisa ditanya Allah itu di mana. Al-Quranul Karim menyatakan kan itu gawat kan? Tunggu Bang Juma, gawat kan? Kok bisa Bang Juma aja nggak tahu di mana Allah? La haula wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah itu ketika ditanya, aku lebih dekat daripada urat leher, urat nadi mereka. Itu dalam Al-Quran dijelaskan kepada kami. Dalam surah Qaf ayat 16, Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri terhadap urat lehernya. Berarti bagaimana mungkin Anda bertanya Tuhan itu di mana, Allah itu di mana, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada jarak baginya. Makanya dikatakan walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warida. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ayo. Jadi Allah itu berarti ngambang ya Bang Juma ya. Allah itu nggak tahu ya di mana ya, ngambang ya. Begini saudara, kalau saya bertanya kepada orang Kristen 2000 tahun yang lalu Tuhannya Kristen ada di mana? Ada di kandang domba. Kadang berada di mana? Kadang di bait suci. Kadang di mana lagi? Kadang di rumah ayah tirinya. Di mana lagi? Kadang di rumahnya, kadang di tempat pemungut cukai. Itu Tuhanmu menempati tempat-tempat seperti itu. Sedangkan Tuhan alam semesta itu tidak butuh tempat. Sama seperti misalnya Yesus puasa 40 hari, laparlah dia. Setelah dia lapar, dari kejauhan dia melihat pohon ara. Dia datangi pohon ara itu. Kenapa dia harus datang? Karena dia tidak maha tahu. Tuhan saya, masakan dia mau dikatakan dia ada di sini? Berarti kalau dia ada di sana, berarti dia nggak ada di sini. Karena ada di sana. Bukan begitu. Allah meliputi langit dan bumi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Itu jelas itu. Allah itu maha tahu. Allah itu maha melihat. Gitu. Tadi Bang Juma mengatakan Yesus itu puasa 40 hari 40 malam, artinya dia mengalami lapar di mana dia karena dia manusia bukan Tuhan. Iya, tunggu dulu. Kok dia tunggu lagi? Apanya lagi? Iya, supaya saya jelaskan. Jadi dia mendekati pohon ara yang di mana Yesus itu sebenarnya bisa jadi ya makan apa aja pun, kenyang pun dia bisa. Ya, itu karena Anda menganggapnya Tuhan. Iya, itu karena Anda menganggapnya Tuhan. Nah sekarang bisa nggak? Bisa nggak? Bang Juma nggak baca nggak? Ya kan jadi cobain oleh iblis. Kan dibilang nyala kau iblis, bukan dibilang nyala aku iblis, kan enggak aku dibilang nyala kau iblis kan katanya. Iya, iblis disuruhnya. Iya kan? Habis itu iblis disuruhnya Cuma nggak mendengar. Jika kau anak Allah, jadikanlah batu ini roti.
Apa kata Yesus? Tidak, melainkan firman, bukan hanya dari makanan. Matius Jelas bahwa Matius 4, bahwa dia nomor 4. bahwa dia bisa bertahan bukan karena makanan, tapi karena firman. Apa sih? Faktanya dalam kitabmu itu Yesus lapar. Ketika dia kemudian Ya memang berpuasa, lapar, namanya puasa 40 hari 40 malam. Maka dari itu 3 kali diuji, dicobain Pak oleh Elijah, iblis. masuk akal tidak kemudian Tuhan pencipta alam semesta mengalami lapar? Dia kedagingannya, keilahiannya di sorga. Masuk Bang akal Juma. tidak Tuhan punya kedagingan? Ya masuk akal lah. Tuhan bisa menjadi manusia, manusia yang nggak bisa jadi Tuhan. Mati meja. Kalau Manusia Tuhan sok menjadi tahu. Tunggu, manusia sok tahu, tapi Tuhan maha tahu. Manusia sok tahu, tapi Tuhan maha tahu. Udah, Nah, apa bisa lagi yang tidak mau kita Tuhan bantah? tidak maha tahu? Bisa enggak? Tuhan itu maha tahu. Nah, terus kenapa Yesus itu tidak tahu kapan musim buah arak? Dia kan 100% menjadi manusia, tapi keilahiannya nggak hilang, Pak Bang Juma. Kalau keilahiannya tidak hilang, kenapa dia nggak tahu musim arak atau bukan? Hilang dong ketuhanannya karena dia nggak tahu musim arak atau bukan. Gimana sih ente? Nanti dibilang Bang Juma, kenapa dia bisa tangkap Romawi, sementara yang Petrus memotong telinga tentara Romawi? Artinya apa? Itu penggelapan firman. Bukan. Nanti Gini. itu lagi arahnya. Gini, kita sederhanakan. Gini, kayaknya Anda masih bisa sembuh. Gini, coba, Aduh, coba lihat. coba. Manusia, apakah Tuhan? Tuhan bisa menjadi manusia. Manusia nggak bisa jadi Tuhan. Bukan ke situ. Manusia Ya, itulah saya apakah tarik. Tuhan? Tunggu. Manusia apakah Tuhan? Jangan, kalimatnya bukan begitu. Enggak, bukan ke situ, bukan ke Manusia situ. nggak bisa jadi Tuhan. Bukan ke situ. Tuh manusia apakah Tuhan? Maksudnya manusia apakah Tuhan? Maksudnya kalimat apa ini? Tunggu dulu Bang Coba. Sulit dicerna ini. Kalau saya tanya Anda, binatang apakah Tuhan? Jawaban Anda? Binatang apakah kalimatnya Tuhan? nggak cocok gitu loh. Gini. Binatang itu apakah Yang level Tuhan? pantas saja. Binatang itu apakah level Tuhan? Ya enggak lah. Ya, manusia itu apakah level Tuhan? Juga. Ayo. Menggenapi firman. Enggak, Bang, jangan Dia dulu jadi bawa manusia. itu. Jangan dulu bawa doktrin, Bung. Jangan dulu bawa doktrin. Manusia apakah level Tuhan? Bukan. Jujur Bisa aja dia menjadi manusia. Bukan level. Enggak level. Berarti Tuhan Anda juga bisa jadi binatang. Ya terserah kembali kepada Tuhan lah, kan seperti Tuhan. Sekarang kalau Tuhanmu jadi binatang, yang mengurus manusia siapa? Kan nggak pernah jadi binatang. Kata siapa? Kata siapa? Sejak kapan tuh? Siapa Tapi bilang? dasar pijakan kitabmu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Betul? Nah terus ada nggak tertulis Nah, menjadi sekarang kalau dia tidak kan tertulis, nggak ada. Aduh, kalau dia tidak tertulis, jangan dengar, gini loh. dengar. Bang Juma, jangan mabuk gitu loh. Bolehkah Tuhanmu? Minum seloki langsung mabuk. Bolehkah Tuhan kamu itu batasi dengan akalmu itu? Kutanya dulu. Boleh tidak Tuhanmu kau batasi dengan akalmu? Boleh Tuhanmu kau batasi dengan akalmu? Ya nggak boleh lah. Enggak boleh. Berarti kalau Tuhanmu mau jadi monyet, ngapain kau pakai akal untuk memikirkan? Katanya Tuhan itu nggak terbatas, Tuhanmu nggak terbatas, Tuhanmu nggak mustahil. Berarti Tuhanmu bisa jadi babi. Ngapain kau pakai otak? Giliran Tuhan jadi manusia, kau tidak pakai otak. Nggak boleh. Lalu, kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Karena kau pakai otak. Giliran Tuhan menjadi manusia, kau nggak pakai otak. Begini, Bang Juma, binatang itu nggak ada roh, ya. Ini yang harus dibedakan Bang Juma.
Nggak ada Binatang roh. nggak ada roh. Jadi binatang itu nggak ada roh. Berarti bagaimana mereka hidup? Mana sih menjelaskan sama Bang Bagaimana Juma? sih? Lucu. Udah lucu. akut memang Bang Juma. Udah, Jadi gini, udah gini, terlalu dengarkan jauh saya. keliru. Dengarkan saya. Manusia apakah selevel Tuhan? Tidak. Tuhan apakah selevel manusia? Tidak. Betul? Betul? Tidak, iya manusia kayak kita ya. Jangan disamakan kayak Yesus. Iya iya udah nggak apa-apa. Dia Elohim Yahweh. Iya Kalau silakan kita- aja itu, silakan aja itu kegilaan Anda. Sekarang manusia nggak selevel Tuhan, betul? Betul? Nah, Tuhan nggak selevel manusia, betul? Iya. Benar, Nah, benar. sekarang Yesus ini manusia atau bukan? Tuhan. Kan? Salah nggak kalau saya mengatakan bahwa Anda gepeng? Terserah Bang Juma, terserah. Tolong dulu, Kan udah dibilang. tolong dulu refleksi lagi otak Anda. Kan Anda sudah mengatakan jelas Yesus dibilang. manusia yang tidak sama seperti kita, betul? Iya, benar. Nah, berarti posisinya dia manusia kan? Iya, pas di bumi dia manusia, keilahiannya di surga. Pas di bumi dia manusia. Oke. Pada saat Tuhanmu menjadi manusia, berarti Tuhanmu menjadi bukan Tuhan. Betul? Berarti balik kita ngomong. Loh, tadi katanya level manusia tidak selevel Tuhan. Tuhanmu menjadi Iya. manusia berarti dia masuk dalam tataran level yang bukan Tuhan. Betul? Keilahiannya di surga, dia tetap Tuhan. Kedagingannya aja itu. Enggak ada keilahian-keilahian. Yang ilahi itu cuman Tuhan. Ya Yang ilahi iya, itu cuma makanya Tuhan. Yesus itu Tuhan. Ih, mati bija. Kalau Yesus itu Tuhan, kalau Yesus itu Tuhan, berarti Tuhanmu turun derajat menjadi bukan Tuhan, betul? Makanya dibilang di Wahyu, akulah Alfa dan Omega, awal dan akhir, yang menciptakan langit dan bumi dan hari kiamat. Ini yang mengatakan ini yang Yesus asli atau yang palsu? Asli lah. Di mana pernah Asli. Yesus mengatakan ketika dia penginjilan kepada Bani Israel, di mana Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega, di mana? Oh, itu nggak ada. Enggak Penginjilan ada. nggak ada. Sementara Yesus mengatakan semua firman telah aku sampaikan. Berarti ucapan yang muncul kemudian di Wahyu itu bukan ucapan Yesus. Karena pada saat dia datang penginjilan, segala firman telah aku sampaikan. Yohanes 17:8. Berarti segala firman telah Yesus sampaikan kepada muridnya. Berarti akulah Alfa dan Omega itu bukan ucapan Yesus. Itu ucapan makhluk lain. Mungkin Tuhan Anda yang menjelma jadi iblis yang mengatakan itu. Ketika Tuhan Anda menjelma menjadi Yesus, Yesus tidak pernah mengatakan akulah Alfa dan Omega. Tapi ketika Tuhanmu menjadi setan, mungkin maka Tuhanmu mengatakan akulah Alfa dan Omega. Jadi Tuhanmu itu unik. Kadang jadi manusia, kadang jadi setan, kadang jadi ayam. Unik kan Tuhan kau itu? Kapan Tuhanku jadi binatang? Nggak pernah. Enggak. Kalau kamu sekarang begini, untuk apa Tuhanmu menjadi manusia? Untuk apa? Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia supaya Untuk- tidak binasa. Oke, Sama untuk- kalau oke. Bang Juma mengaku Yesus itu Tuhan, Bang Juma masuk surga. Ah, Udah oke, jelas. oke. Di materai. Oke. Ada materainya. Oke. Tuhanmu turun menjadi manusia, menjadi ciptaan dikarenakan dia ingin menghapuskan dosa-dosa manusia. Kalau Ya, Anda menyelamatkan. melihat, kalau Anda melihat anjing menggigit kucing, siapa yang salah di situ? Anjing kan? Benar nggak? Anjing nggak yang salah? Kucingnya kalau kucingnya mengganggu anjingnya lagi tidur ya digigit lah apanya ya, berarti kucing dong. Ah, Beda. siapa yang berdosa di situ? Kucing atau anjing? Yang menggigit atau yang Ya digigit yang kucingnya lah berdosa? kan lagi ganggu Hah? ya, yang digigit ini ketika dia digigit karena dia mengganggu anjing itu tidur. Ah, berarti Makanya yang bersalah salah ya kucing. Yang bersalah kucing. Ya. Ah, Ya. ketika Tuhanmu ingin menghapuskan kesalahan Ya. kucing, maka Tuhanmu jadi apa?
Jangan ke situ Bang Juma, enggak ke situ apanya. Egois sekali kau. Udah lari Bang itu Juma, juga udah ciptaan lari. Tuhan. Kucing itu juga ciptaan Tuhan. Mak, Antara Adam dan iblis mama, siapa yang salah? mama, Antara Adam dan iblis siapa yang salah? Adam atau iblis? Yang berdosa di situ Adam atau ya, iblis? Hawa lah, Hawa yang menghasut Adam. Siapa yang menghasut Hawa? Hawa lah, kan Hawa. Siapa yang menghasut Iblis, Hawa? ular, iblis. Iblis. Berarti yang berdosa di sini iblis atau Hawa? Yang berdosa Hawa lah. Nanti meja. Hawa tidak Hawa akan mau berdosa terhasut. tanpa ada. Kan mau terhasut. Dengar. Hawa meskipun terhasut atau meskipun ada buah itu, kalau tidak dihasut oleh iblis, Hawa tidak makan. Betul? Iya. Anda mengajak orang minum makan narkoba. Yang salah Anda atau yang makan narkoba? Demi Jaki. Waduh, udah lain lagi kan, udah melebar kemana-mana. Makanya ente yang salah di situ adalah iblis. Ketika Tuhanmu ingin menghapuskan dosa dunia, maka Tuhanmu harus menjadi apa untuk menghapuskan dosa iblis? Menjadi apa? Ayo jawab jujur. Jadi apa? Jadi Tuhan lah. Jadi Tuhan pula. Tuhanmu datang menjadi siapa? Tuhanmu ketika ingin menebus dosa setan iblis, maka Tuhanmu jadi apa? Ya Tuhan lah. Ya kalau jadi Tuhan lah. Ya jadi Tuhan pula. Tuhanmu menjadi manusia karena ingin menebus dosa manusia. Ketika ingin menebus dosa setan, maka Tuhanmu jadi apa? Hadatin saya dah Bang Juma buruan. Ya Tuhan saya jadi tetap Tuhan. Iya. Gak konsisten. Kau itu paling lucu memang. Akal-akalan terus kau pakai. Ketika Tuhanmu jadi manusia, kau paksakan dia. Dia bukan manusia, dia bukan Tuhan. Dia manusia, keilahiannya ada di langit. Harusnya kau jujur. Tuhanku menjadi iblis, tapi keilahiannya tetap adalah ilahi. Tapi dia menjelma menjadi iblis. Iblis ya iblis, tapi keilahian tetap ilahi. Harusnya kau katakan seperti itu. Jangan kau potong. Giliran manusia bisa, jadi setan nggak bisa. Parah memang agamamu itu, parah. Makanya Al-Quran mengatakan wa yumannihim yaiduhum wa yumannihim wa ma yaiduhum syaitan illa gurura. Iblis yang menjanjikan mereka, iblis yang membangkitkan angan-angan mereka, padahal iblis hanya menjanjikan tipuan kosong melompong belaka. Itu kata Quran. Harusnya kamu dengan. Jadi kutanya dulu Bang Juma, saya tanya dulu. Mumet kan. Jadi kau, kan? iblis itu enggak begini loh, bukan. Jadi gini, jadi iblis ini setara enggak dengan Tuhan? Saya tanya dulu Bang Juma. Kalau di agamamu setara, kalau di kami tidak. Iya di agama saya tidak setara. Makanya dia dilempar ke siapa bilang tak setara? Siapa bilang tidak setara dengan Tuhan? Di dalam kitabmu dikatakan, di dalam Yesaya 14 nomor 12, iblis bergelar bintang timur. Di dalam Wahyu 22 nomor 16, Tuhanmu bergelar bintang timur. Sama enggak? Sama. Tuhanmu adalah roh, iblis adalah roh. Sama enggak? Sama enggak? Sama enggak? Setara Tuhan kau itu. Lanjut Bang Juma, lanjut supaya nanti saya jawab. Bang Juma aja dulu ngomong, nanti saya jawab. Kamu bertanya setara tidak? Saya katakan Tuhanmu itu setara. Kamu jujur ngaku. Tuhanmu roh kan? Enggak, jangan Tuhanmu gini Bang roh Juma, kan? jangan Kutanya intervensi. Jangan dulu itu roh, intervensi. Kan? Saya menanyakan sama Bang Juma tentang Islam itu menganggap Tuhan itu sama iblis itu setara enggak? Itu yang saya tanya ke agama saya gitu loh. Laisa kamislihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti apapun. Tuh, Tuhannya Yahudi.
Nah, udah 10 kan? nomor 6. Ini jawabannya Imamat tadi yang Yeremia yang 10 nomor 6. Tuhan Maha Tinggi, tidak serupa dengan apapun. Kalau Tuhanmu, Tuhannya Kristen beda. Tuhannya Kristen sama dengan iblis. Tuhan Yohanes 4 nomor Waduh. 2 dengar. Yohanes 4 nomor 24. Theos adalah roh, maka sembahlah dalam roh. Tuhanmu adalah roh. Sekarang iblis roh atau bukan? Ya, roh lah. Ya, apa bedanya? Sama-sama roh. Berarti Tuhanmu dengan iblis sama-sama roh, satu hakikat. Jangan, Sampai sini boleh. ngerti kau? Ya, saya terima, Nggak saya ngerti Bang Juma. boleh. Malaikat kau itu tidak pun boleh roh pula. juga. Kau tidak pula. Bagaimana Jangan, tidak? nggak Iblis bisa. roh. Ingat, satu Yohanes 4 nomor 1. Ingat. Oke? Matius 4 nomor 1. Ingat. Iblis itu adalah roh. 1 Samuel 18 16. Iblis itu adalah roh. Ingat, Yohanes 4 nomor 24. Tuhannya Kristen juga adalah roh. Berarti Tuhannya Kristen dan iblis satu hakikat, yaitu roh. Simak kau datang besok. Sederhana kali ya. Wah iya Bang dauna Juma ilah. jangan terlalu jauh Bang Juma. Kau terlalu jauh. Terlalu jauh atau Bersyukurlah ente, Bung. terlalu Banyak sederhana. orang Kristen yang mati dalam kekristenan karena tidak sempat bertemu dengan Bang Suma. Kamu beruntung bisa bertemu dengan saya. Dengan bertemu dengan saya menjebarkan kebenaran berdasarkan Bible, bukan berdasarkan Al-Quran saja. Wa iya donguna illa syaitanam marida. Yang kau sembah itu hanyalah setan. Setan roh. Itulah, yang kau sembah juga roh. Sama enggak? Tahu enggak Bang Juma? Saudara. Apa yang enggak Saudara. tunggu Bang Juma, apa yang enggak dimiliki iblis? Saya tanya dulu Bang Juma, apa yang enggak dimiliki iblis? Saudara, kutanya kau, kesucian, enggak ada kesucian pada iblis. Dengarkan, Al-Quran mengatakan wa iya dauna illa syaitanam marida. Kerendahan hati karena Bang Juma udah mulai sombong. Mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Coba. Setan itu roh. Tuhanmu roh atau bukan? Roh. Berarti Tuhanmu dengan setan satu hakikat. Sekarang untuk membedakan antara setan dan Tuhanmu apa? Sedangkan Tuhan yang disembah oleh Yesus, lebih Tuhan tinggi yang dari disembah iblis. oleh umat Islam Dia adalah kan Tuhan diusir. yang tidak Dia kan serupa diusir dengan dari apapun. surga. Iya, Nah, kan tahu. dia kan diusir dari surga. Bang Juma tadi di mana nggak tahu, sampai sekarang Bang Juma aja nggak tahu di mana Tuhannya. Loh, Apa lagi mau kita bahas? Tuhan Bang itu Juma jangan- meliputi langit dan bumi. Tuhan saya nih, jangankan kau berkata, dalam hatimu saja berbesek. Tuhan saya tahu. Sekarang kau punya mulut itu, kau pergi ke atas bukit, kau teriak sekencang-kencangnya panggil nama Yesus sampai mulutmu robek sampai ke kuping. Apakah Yesus mendengarkan? Wah, dengarlah. Mana ayatnya Yesus Maha mendengar? Mana? Secara bukan mendengar. Secara apa? Secara saya cuples. kalau berdoa Secara Allah Bapa cuples. Putra, Secara Allah Bapa akal-akalan, Putra dan Roh secara Kudus. dogma, secara doktrin, kamu jago. Kalau cuman doktrin kayak begini, Tukul pun bisa kuanggap Tuhan. Kenapa Tukul tidak maha mendengar? Karena pada saat itu Tukul posisinya manusia. Kenapa Tukul tidak bisa begini? Karena pada saat itu dia posisinya manusia, tapi keilahiannya ada di surga. Bisanya. Siapapun bisa. Kucing juga bisa kau tuhankan. Kalau cuma konsep kayak gitu. Kenapa kucing itu tidak bisa? Oh, itu karena pada saat itu statusnya sebagai kucing, keilahiannya ada di surga. Tuyul. Sementara Yesus mengatakan bahwasanya hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Susah kali diajarin. Yohanes 17 nomor 3. La haula wala quwata illa billah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti Yesus 13 ya. 17
17 teman 3. Berarti Yesus harus dikenal sebagai utusan Tuhan supaya kita bisa mendapatkan hidup kekal. Bukan Tuhan itu sendiri. Kak Blampet, jangan kau kotori otakmu dengan doktrin-doktrin yang tidak rasional. Cobalah sehat sikit. Alauma. Berbahagialah. Berterima kasihlah dan bersyukurlah kepada Allah. Kalian hidup di zaman kalian bertemu dengan para apologet Islam. Dulu belum ada internet, belum ada TikTok. Orang-orang mati dalam kekufuran karena tidak sempat bertemu dengan apologet Islam. Kamu masih punya kesempatan bertemu. Pakailah akalnya dulu sikit. Sekarang Tuhan kau itu kutanya ya, Tuhan kau yang bernama Yesus itu, kalau dia berjalan tiba-tiba dia kejatuhan batu sebesar ember, pecah nggak kepalanya? Dia kan Tuhan, bisa menghilang. Mati meja. Bisa Iya dong. Iya dong. Bang Juma bilang kalau ada batu, dia aja bisa naik ke surga. Dia nggak menghilang. Dia nggak menghilang. Saat itu dia dalam keadaan manusia, kena batu dia sebesar ember, jarak jatuhnya batu itu 100 meter. Pecah enggak kepalanya? Kalau kita kotoran dari makan anjing, kotoran. Kalau kita kotoran dari makan anjing. Ini yang disifati oleh sembahan kau. Kalau sembahanmu itu kena kepalanya batu yang jatuh dari ketinggian 100 meter, pecah enggak kepalanya? Pecah. Ini kan kalau. Iya, kalau. Iya benar, kalau. Pecah enggak? Iya, dia Tuhan yang enggak pecah lah. Bisa menghilang langsung. Enggak pecah katanya. Dasar penipu. Kau itu ingin menipu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri. Kutanya sama kau sekarang, apakah dengan saudara mengatakan bahwa dia tidak akan pecah kepalanya dengan kejatuhan batu sebesar ember ketinggian 100 meter, dengan Anda mengatakan tidak akan pecah, apakah Anda tidak sedang menipu diri Anda? Itu sudah mencobain Tuhan Allah, enggak boleh. Dasar saudaraku ini. Itu sudah dibilang iblis, enggak Bang Juma? Itu sudah dibilang iblis ketika dia dicobain ketiga kali. Harusnya ketika Yesus ditombak, dengar, harusnya ketika Yesus ditombak di atas pohon, itu lambungnya tidak masuk, bengkok itu tombak. Masuk. Itu apa? Iya. Putar lagi lidah kau, putar terus. Enggak bisa. Putar terus. Makanya tunggu dulu Bang Juma. Putar aja terus. Kasus dia kan berdoa 3 kali. Kau lagi sedang mempertahankan di Gunung Getsemani. Kamu, saudaraku, sedang mempertahankan identitas iblis yang kau sembah. Sekarang, kalau Yesus, kalau Yesus tidak netek selama setahun, pada saat dia bayi, bagaimana perkembangan jasadnya, tubuhnya, biologisnya? Apakah dia tidak tumbuh seperti pohon bonsai? Emang Bang Juma lihat dia disusuin si Maria. Emang Bang Juma lihat? Lukas 26 nomor 11, berbahagialah tete yang diisap oleh Yesus. Coba kalau tete itu kena tumor kanker, setahun dia nggak netek, kena pakailah otak kau itu. Makanya tadi kau sifati Tuhanmu jadi manusia. Oh, tidak sesederhana itu. Kalau Tuhanmu jadi manusia, kena flu, kena cacing, kena panu, tak ada kalpanas, panuan dia. Maka kalau kita lihat dia buka baju, maka nampak seperti harimau belang. Betul? Ini yang disifati. Siapa suruh kau katakan Tuhanmu jadi manusia? Ayo, kalau kena bisul, pas di bawah matanya, bukan tampilannya wajahnya bukan. Bukan pula. Tuhanmu jadi manusia kan? Berarti dia mensifati sifat manusia kan? Gimana kalau misalnya ditonjok sama tentara Romawi, giginya jatuh 2 di depan. Terus dia bicara S, nggak bisa lagi S, F. Kenapa? Lubang 2 di depan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena Tuhanmu jadi manusia. Kemungkinan itu bisa terjadi. Kenapa? Karena dia manusia. Itulah fatalnya kalau Tuhan dianggap jadi manusia. Bang Juma terlalu sok tahu tentang Tuhan. Jangan kau katakan saya terlalu. Yesus pernah disebut mayat, betul? Betul kan? Betul, karena dia dibunuh. Kalau Yesus kemudian dihantam balok-balok, palanya benjol kan? Maka dia disebut manusia benjol, betul?
Nggak ada benjol-benjol. Nggak ada benjol-benjol karena memang nggak dipukul sama balok, tapi ditombak dan dikasih minum racun mati jadi mayat dia. Kok iya kan? Kalau jadi mayat aja Tuhanmu bisa, maka benjol pun bisa. Kalau dia hidup pada zaman sekarang ini, dengar. Kalau hidup, dengar. Kalau Tuhanmu hidup zaman sekarang ini, kena COVID, musim COVID, dia kemana-mana pakai masker. Ngerti nggak? Makanya dibilang Yesus, Eloi, Eloi, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Tuhan ditinggalkan Tuhan. Tuhanmu ada berapa? Kok ada? Harusnya dinyanyikan. Itu ilahinya kedagingannya itu yang berkata. Kedagingannya ini kenapa lama sekali? Eloi, Eloi, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Dengar. Kalau Tuhanmu mengatakan perpisahan seperti itu, harusnya dia menyanyi aja di atas tiang. Perpisahan ini janganlah cepat berlalu. Gitu, kemesraan ini harusnya dia nyanyi kayak gitu. Nggak masuk akal. Tuhan teriak, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi sekiranya Tuhan di situ yang dimaksud Yesus dan Yesus yang teriak, maka bunyinya gini, Yesusku, Yesusku, mengapa engkau meninggalkan Yesus? Cuples. Yesusku, mengapa meninggalkan aku, mengapa engkau meninggalkan aku? Diriku, mengapa engkau meninggalkan diriku? Cuples, gorila aja nggak kayak gitu kali. Ini kalau disifati, makanya Tuhan itu bertanya, hendak dengan siapa kamu menyamakan aku hingga aku sama? Makanya Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Abad pertama ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging. Cuplis. Tuhan mengatakan, aku Tuhan, aku bukan manusia dan bukan anak manusia. Abad pertama ada Tuhan dari manusia. Bentar Bang Juma, kasih saya bicara sebentar. Ya udahlah, bicara pakai kuping, jangan pakai mulut karena masuk akal. Yang keluar dari mulutmu nggak pernah masuk akal. Tunggu dulu Bang Juma. Yang keluar dari mulutmu, saudaraku, nggak ada yang masuk akal. Coba kali-kali kau ngomong pakai kuping, bisa nggak? Bukan, kita bicara ayat firman Tuhan sesuai Alkitab. Bukan buah pikiran saya. Bukan buah pikiran saya. Ya, yang coba, saya silakan. bicarakan ini. Nah, dengar. Silakan. Saya mau dengar. Ketika Yesus mau menghembuskan napas di tiang kayu salib. Tunggu dulu. Ada sebelah kirinya mengatakan, ditertawakan dia, kau Tuhan, katanya. Nah, di sebelah kanannya, benar kau Tuhan itu, katanya. Apa dikatakan sampai sebelah kiri? Kau ke neraka. Sebelah kanan, kau ke surga. Artinya, dia mampu mengatakan begitu. Nabi-nabi lain tidak ada satupun yang bisa mengatakan begitu. Nabiku mengatakan, jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin kau surga. Kecil itu ucapannya Yesus. Kecil. Tidak ada apa-apanya tuh. Dengarkan, kalau kau mengatakan, dengar. Anda mengatakan firman Tuhan kan? Aku bacakan. Ketika Anda mengatakan, sebelum Tuhan Yesus menghembuskan napas terakhir, sedih kali rasanya dengar itu. Tuhan, kau ingin menghembuskan napas terakhir. La haula wala quwata illa billah. Sedangkan Ulangan 32 nomor 39 jelas mengatakan, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang mematikan, aku juga yang menghidupkan. Bang Juma, orang ini susah kali kalau Yesus tunggu, kalau Yesus nggak mati di kayu salib, ya kita binasa semua masuk neraka. Nenekmu kiper pakai kita pula kau. Semua kerjaan kau bawa kita. Nenekmu kiper. Yohanes 8 nomor 4 apa kata Yesus? Begini loh Bang Juma. Bukan, tunggu dulu Bang Juma. Penontonnya 6 ribuan. Perlihatkanlah dirimu kepada imam. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Yesus mengajarkan muridnya mempersembahkan binatang. Kok kau mempersembahkan manusia? Ulangan 18, Ulangan 20.
dikatakan bahwasanya jangan engkau mempersembahkan anakmu kepada dewa Molok. Sebab aku Tuhan sendirilah yang akan membinasakan mereka. Sebab mereka telah mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Mempersembahkan manusia itu kepada siapa? Tuhan. Di dalam Imamat 1 nomor 2, sampaikan kepada orang-orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kurban penebus dosa kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, yaitu kambing, domba, bom-bom, kemudian sapi lembu. Tak ada itu manusia, cuplis. Jangan kau bawa-bawa menghapuskan dosa kita dengan darah Yesus. Kamu aja, kami tidak. Banyak penonton di sini, bukan hanya Bang Juma aja. Jangan egois Bang Juma. Loh, Imamat 1 nomor 2 katakan kepada orang-orang Yahudi jika mereka hendak mempersembahkan apabila mereka mempersembahkan hewan untuk penghapus dosa, sampaikan kepada mereka agar mereka mempersembahkan hewan ternak. Apa hewan ternak itu? Manusia. Hah? Hei, hewan ternak itu manusia rupanya. Hah? Hah? Hei, udah jelas. Yesus mengatakan dalam Matius 8:4, pergilah kau perlihatkanlah dirimu kepada imam. Oke? Perlihatkan dirimu kepada imam, terus lakukanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Nabi Musa memerintahkan apa? Hah? Persembahkan manusia rupanya. Woi, kamu baca kisah para pewarta. Woi, dengar dulu. Kau baca kisah pewarta atau kisah para rasul di dalam bab 21 nomor 15 sampai nomor 40-an. Kau baca di sana Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Bahkan setelah dia bertobat, dia mempersembahkan persembahan yang seperti Musa. Ayo lo. Ayo. Ayo. Belajar itu penting, Bung. Belajar, jangan ego. Jangan ego. Belajar itu penting. Sekarang gini deh, saya tidak mau menguasai forum ini. Sekarang Anda jabarkan, saya kasih waktu 3 jam. Kau jabarkan non-stop. Siapa Yesus menurut Yesus? Silakan. Saya tidur dulu. Nah, jelaskan itu. Yesus menurut Yesus adalah selama 3 jam. Selama 3 jam itu, kamu kalau jujur dan menggunakan akal, tidak akan sampai penjelasanmu kepada Yesus sama dengan Tuhan. Tak akan pernah sampai. Gak akan pernah. Coba kau jelaskan. Siapa Yesus menurut Yesus? Saya kasih waktu kau selama 3 jam. Yang lain jangan bicara. Mulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Saya tutup mic saya. Jangan ada berbicara. Host juga nggak boleh. Udah jelas. Apalagi yang mau dibantah? Nggak ada yang mau dibantah di sini. Yesus itu Tuhan. Nggak ada yang mau dibantah. Tak ada yang mau dibantah. Coba. Apalagi yang mau dibantah? Jangan ada yang berbicara ya selama 3 jam. Kalau ada yang berbicara saya turun. Biarkan saudara kita ini puas menjelaskan siapa Yesus menurut Yesus. Saya hitung ketiga. Hitungan ketiga Anda jelaskan siapa Yesus menurut Yesus. Ini kesempatan Anda untuk mendoktrin, membuat orang semua yang ada di sini 6.000. Dengar, 6.000 lebih orang menonton di TikTok, di YouTube saya ada kurang lebih 2.500. Buat mereka menjadi gila semuanya dengan Anda menjelaskan Yesus menurut Yesus selama 3 jam. Saya dengarkan. 1, ingat, kalau ada yang bicara saya turun. 1, 2, 3. Jadi Yesus itu tidak perlu menjelaskan dia Tuhan. Sehingga ketika ada yang menanyakan muridnya, apakah kau guru atau Tuhan? Apa yang dikatakannya? Akulah itu, akulah Tuhan. Udah jelas. Apa lagi yang mau kita bantah? Yohanes 13 ayat 13. Melebar kemana-mana dalam hal diskusi ini. Gitu loh. Iya, kok nggak bicara? Bicara lah, kita kan diskusi. Apa
apanya ini? Ini forum apanya ini? Jadi ini kita diskusi Bang Juma. Jangan ngambek lah. Masa tokoh agama begini cara berpikirnya? Ya gawat gak tuh? Coba semua ikut perintah Bang Juma, coba gawat gak tuh? Tuh, aduh, bisa-bisanya ya beginilah, bisa salah orang ngomong, salah semua jadinya, yang begini. Tuh, coba kompak pula itu semua, coba nggak ada yang ngomong. Coba, udah Bang, cuma kita bicara aja, ngobrol aja, diskusi aja. Apa lagi yang mau dipertanyakan? Cuma udah bawa aja ke rumah sakit ya. Ya itulah. Bang Juma mengatakan, tuh jangan dulu ngomong nanti Bang Juma keluar, jadi jangan dulu. Apa? Tuh kan jadi Bang Juma kan, jadi mau turun Bang Juma. Jangan dulu. Ini seru ini kan, dia turun kan Bang Juma kan. Kenapa ini si Doraemon? Tuh, Bang Juma coba udahlah. Masuklah Bang Juma, udah jangan ngambek lah. Atau saya kasih permen nih Bang Juma. Itu artinya waktumu sudah habis. Kau dikasih kesempatan berbicara, kau juga nggak bisa apa-apa. Iya, kau dikasih waktu apanya? 3 jam. Saya beri kesempatan untuk membuktikan doktrin dogma pembodohan yang kau anut dari gereja. Kesempatan kau ngomong apa yang kau ngomong. Giliran kau dikasih kesempatan, tidak ada lagi yang perlu dibantah. Nggak ada lagi. Ada 3 jam loh. 3 jam. Saya bilang samamu tadi 6,6 di TikTok. Di tempat saya yang live itu kurang lebih 2,5. Buat mereka jadi gila kayak kau nggak sanggup. Cuman kau aja sendiri. Makanya yang di bawah itu bilang apa? Gila aja lu sendiri, ngapain kami? Bahkan dia mengatakan, keluar nggak mau gila sama-sama seperti si Kepas ini. Ayolah saudaraku, pikirkan apa yang saya sampaikan. Belum dalam ilmu agamanya. Kalau saya kan sudah saya baca, dialah jalan kebenaran. 3 jam kamu diberi kesempatan. Jelaskan siapa Yesus menurut Yesus. Apa yang kamu lakukan? Gak bisa ngapa-ngapain. 3 jam kau dikasih waktu. Saatnya kau menjelaskan Yesus itu adalah Tuhan. Menurut Yesus, dia mengatakan, akulah pencipta alam semesta, akulah yang maha tinggi, akulah. Tapi apa yang kau sampaikan? Gak ada, Bung. Gak ada. Sudah sekian lama kita diskusi, kurang lebih 1 jam saya memaparkan bla 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 kayak mesin peninggalan Belanda, mesin jahit. Tapi Anda kemudian ingin membantah data-data saya. Giliran saya kasih Anda puas bicara 3 tahun, 3 jam. Untung nggak 3 tahun saya kasih. 3 jam aja Anda nanti bingung. Saya buat di YouTube, nanti saya Anda jelaskan bingung. Anda bingung tentang Yesus. Selama 3 jam dikasih Ini waktu diskusi. langsung Anda tersentak kaget Ini kan? diskusi. Apa yang harus saya katakan ini selama 3 jam tentang ketuhanan Yesus? Sementara dia sekalipun tak pernah mengajarkan kalau dirinya Tuhan. Ayo. Ya nggak mungkin. Ya nggak mungkin saya bicara sendiri kayak orang gila. Loh, kamu disaksikan puluhan ribu manusia mata memandang. Oke? Kita mendengarkan kamu semuanya, supaya kamu menjelaskan ke kita konsep ketuhanan yang dimiliki Yesus menurut Yesus. Apa itu? Kenapa Anda nggak jelaskan aja? Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, terima kasih telah diberikan kesempatan kepada saya
untuk membuktikan berdasarkan perkataan Yesus dirinya adalah Tuhan menurut Yesus itu sendiri dengan sebagai berikut. 1. Yesus berkata di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Udah, Kedua. iya, paham kita. Kedua. Terus kapan saya mau disyahadatin Bang Juma? Sabar. Apa? Yohanes Hari ini juga, 12:49. hari ini juga. Aku Yesus tidak sadar dapat dulu ya. berkata-kata dari diriku sendiri. Mati meja. 3. Yesus datang di atas muka bumi ini berdasarkan Yohanes 4 nomor 8 42. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Nah, apa lagi? Gak ada yang bisa kau jelaskan. Gak ada, Bung, kecuali doktrin dan dogma. Apa kata pendeta tentang Yesus? Oh, pasti kencang kali. Apa siapa Yesus ini menurut Paulus? Oh, kencang kali. Yesus adalah siapa Yesus ini menurut jemaah gereja? Yesus adalah kencang kali. Tapi giliran ditanya, siapa Yesus menurut Yesus? Jangan diam-diam baik. Aku takut sendiri. Kepada taat perintah Suma. Adalah Suma. Tapi coba ditanya, siapa Paulus Yesus menurut Paulus? Wah, segala jurus keluar hayat. Cukup pak. Pokoknya Yesus adalah Tuhan, ya kan? Ya kan? Betul kan? Ya kan? Pasti gitu. Pendeta kalau di depan mimbar itu, saudara-saudara, tak ada keselamatan di atas dunia ini selain daripada dari Yesus. Nah, pasti kayak gitu. Giliran angkat tangan satu orang, Pak Pendeta, ya, ini kenapa mau bertanya? Semalam saya dikuliahin sama Bang Suma, ya. Apa katanya? Suruh bertanya ke Pak Pendeta, ya. Apa pertanyaannya? Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta yang menciptakan jari-jarinya Yesus itu siapa? Ah, kurang ajar kau. Jangan kau bertanya yang aneh-aneh. Jangan kau cobai Tuhan. Tidak boleh. Jangan, itu sama halnya kau mencobai Tuhan itu. Ah, bayar perpuluhan sekarang. Udah, kau keluar. Bayar dulu perpuluhan, habis itu kau pulang. Coba, apa kira-kira jawaban Pak Pendeta? Siapa yang menciptakan jari-jarinya Yesus? Jari-jari imutnya Yesus. Yang main-main, yang mempermainkan jari-jari ibunya ketika dia bayi. Siapa yang menciptakan itu? Hah? Siapa yang menciptakan? Bung, itu kan aja. dijawab tadi. Itu aja sekarat gerejamu untuk menjawab itu. Kalau dia mengatakan Yesus yang menciptakan dirinya, gila. Dia ingin mengatakan Tuhan Bapa yang menciptakan jari-jarinya. Berarti Yesus ciptaan. Berarti yang kau sembah adalah ciptaan. Ayolah saudaraku Kepas, ya. Sekali lagi saya katakan, bersyukurlah karena kamu bertemu dengan kami, para apologet Islam ini, yang kasih sayangnya terbukti siang malam mengingatkan, memperingati, menjelaskan Bible secara terinci tanpa ada kemudian niat lain selain untuk meluruskan kalian. Tak ada kemudian iming-iming perpuluhan, tak ada. Wallahi, tahun 2019 saya didatangin seseorang berikan uang pada saya 2M. Coba totalnya segitu. Pertama 1M, habis itu ditambahin lagi. Untuk apa? Untuk saya berhenti. Kalau saya cari duit, saya ambil duit itu, saya berhenti jadi petani. Kalau saya mau, tapi tidak saya lakukan. Kenapa? Karena saya sayang kalian. Saya sayang kalian. Kalau tidak sayang EGP, kalau masuk neraka EGP, emang lu siapa? Tapi karena saya sayang kalian, saya sempatkan waktu. Bayangkan aja, di mana ada orang ngomong selama 3 jam tidak berhenti-berhenti. Itu untuk kalian tuh. Ini kamu pikir ini koin 6.000 bisa dapat uang? 6.000 ini paling 200.000, 300.000 itu. Habis itu saya ngomong 24 jam gitu. Mending saya ambil gitar ke lampu merah. Bilang itu semua keliru. Malam kudus. Banyak yang kasih saya duit.
Keliru, yang dibilang Bang Juma itu semua keliru masalahnya, nggak ada yang benar. Apanya yang keliru? Coba saya tanya, siapa yang menciptakan jari-jari Yesus? Udah jelas jawabannya Yohanes 13 ayat 13. Ke situ aja udah jelas. Apalagi yang mau di udah jelas, udah jelas kau jangkrik. Apa hubungannya? Ya terserah. Yang saya tanya, siapa yang menciptakan jari-jarinya Yesus? Kok Yohanes 13:13? Akulah Alfa dan Omega. Berarti akulah yang menciptakan jari-jariku gitu. Faktanya jari-jari ini ciptaan. Tidak mungkin jari-jari Yesus ini pencipta, nggak mungkin. Pertanyaannya sekarang hanya ada dua. Yesus yang menciptakan jari-jarinya sendiri, atau Tuhan Bapa yang menciptakan jari-jari Yesus, yang pada prinsipnya kebenaran absolutnya Yesus jari-jarinya adalah ciptaan. Berarti Tuhanmu pernah menjelma menjadi ciptaan. Makanlah itu. Jari-jarinya ini siapa yang ciptakan? Yesus, sama-sama ciptaan. Yesus menciptakan tangannya sendiri. Berarti tangannya ini ciptaan kan? Tuhan Bapa menciptakan jari-jari Yesus. Berarti Yesus ciptaan juga kan? Itu menurut Bang Juma. Lalu menurut Anda Yesus yang menciptakan jasadnya Yesus siapa? Elohim Yahweh lah. Berarti Anda sudah mengaku Yesus adalah ciptaan kan? Keilahiannya nggak hilang kan, Elohim itu kan di surga. Satu-satunya pelampung itu, satu-satunya pelampung itu aja. Enggak, ini maksudnya itu golongan orang seperti apa sih itu Bang? Cuma biasanya itu tadi. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Dia nipu diri sendiri nih. Jelas itu. Kalau dia mau jujur berkata dalam cermin habis ini, cuci muka, habis itu ditatap wajahnya di cermin. Betapa bohongnya saya terhadap diri saya tadi. Udah jelas-jelas Yesus di situ diciptakan. Udah jelas-jelas di situ Yesus manusia. Masih juga saya lari Yohanes 13:13. Akulah Alfa. Akulah Alfa dan Omega. Udahlah saudaraku ya. Mau saya kasih waktu lagi, tambahan waktu 3 jam. Mau? Bung, saudaraku Kepas yang cantik, mau 3 jam lagi? Saya diam lagi nih. Kalau saya jelaskan nanti kalian pun nggak ngerti-ngerti. Kalian yang nggak ngerti. Kalau saya udah ngerti siapa Tuhan saya. Siapa Tuhan Anda? Siapa Tuhan Anda? Yang mana di antara 3 itu? Berarti mulai tadi kita bicara nggak ada titik temu. Tadi kan udah saya ngomong mulai tadi. Memang nggak ada titik temunya. Kamu aja yang bertemu dengan doktrinmu sendiri. Gak pernah kamu bertentangan dengan Bible, bertentangan dengan Elohim, bertentangan dengan Yesus. Kamu aja yang kompak dengan akal-akalanmu sendiri. Itu satu kesatuan Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Satu kesatuan itu berarti kumpulan beberapa pribadi, betul? Iya. Kalau beberapa pribadi, di situ ada berapa hakikat? 3. 3 hakikat. Baguslah, udahlah kita tamatlah sudah kan? Berarti Tuhanmu 3. Nangis. Pak Coco hidup di Indonesia berarti Tuhannya 3. Tuhanku ada 3, rupa-rupa bentuknya. Jelaskan apa lagi? Ada ruh dan manusia, ada juga burung merpati. Matilah Tuhan manusia, Tuhanmu sisa 2. Benar gak? Benar gak lagunya? Wajar. Benar gak lagunya kayak gitu? Wajar. Bang Juma itu gak memiliki Roh Kudus. Gak memiliki Roh Kudus. Batu kita. Roh Allah. Ya sudahlah. Roh Allah. Kejadian 3 nomor 6. Apa tuh bunyinya? Kejadian 3 nomor 6. Kejadian 6 nomor 3 apa? Kamu tahu?
Kejadian 6 nomor 3. Tahu? Tahu nggak? Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Berarti yang ada di dalam tubuh saya ini roh siapa? Roh iblis lah. Nenekmu kiper, kau ludahi sendiri ini. Kitab yang kau ambil tuyul. Mamae. Roh iblis pula. Ini Kejadian 6 nomor 3 jelas-jelas sudah kubaca. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam diri manusia. Roh yang ada dalam diri Bang Suma roh siapa? Udah benar Roh dia. iblis lah. Benar dia. Berarti Tuhanmu iblis. Iblis. Benar. Parah kali lah anak ini. Usianya berapa sih? Hei, Kepas, usianya berapa ya? Lagi Kepas. lucu-lucunya bang, lagi lucu-lucunya. Udah 62. Lagi 1000 tahun ini. Metusalah 1000 tahun. 1000 tahun. Sudahlah. Anda memang sakit kawan. Anda butuh benar-benar piknik. Ya. Gini yang masih domba-domba Kayaknya ini anak tersesat. ini banyak mak. Ntar lo Kepas. Kayaknya ini anak ini pernah mengalami musibah waktu kecil ini kayaknya ini. Apa itu bang? Ketika Kayaknya- dia minum pakai susu dot, Enggak. dotnya Dia, ketelan. enggak. Dia naik sepeda, dia kena gear sepeda kepalanya. Oh, ya, Kebentur. Kebentur. Sepeda kumbang. Ya sepeda bapaknya dulu itu kan kumbang. Ya. Pantasan. Inilah domba-domba yang tersesat karena belum menemukan Tuhan yang begini. Yang mana yang harus kita temukan? Kau katakan tadi Tuhanmu 3 hakikat, 3 pribadi. Mana? Tuhan yang mana? Tuhan yang sulung, yang tengah atau yang bungsu? Ini ya sampai banyak domba-domba yang tersesat. Inilah gereja doktrin. Kau sebut pula kami ini domba. Sudah domba, kau sebut lagi sesat. Dobol. Ya gimana nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan? Ya inilah domba-domba tersesat. Nenekmu kiper. Seharusnya mikir ya, Bang Kepas, masa Tuhan bisa dipaku? Masa Tuhan bisa diludahin? Kan Jadi gitu gini Bang cara Palopo, berpikir. Pak Palopo, Gua jangan ada- pakai ini ada buat info. pikiran kita. Ya, Kepas, tunggu dulu. Ini pengikutmu mau syahadat katanya. Ya udah Ya, naikin mana- aja. nah beliau. Oke, saya DM dulu ya. Ya. Iya, biarkan beliau syahadat. Iya. Sambil menunggu saya nanya Itu, dulu mohon Kepas. maaf, Ntar dulu pas. saya mau tanya. Ntar dulu pas. Dulu, Bang Dengerin gua Hendy. dulu. Gua dulu. Giliran bertanya Jangan kencang terlalu kali. nafsu. Diam dulu pas. Tunggu Dengerin gua dulu Bang Hendy. Aku dulu bentar. Aku mau ini istirahat. Pas. Allahu Akbar. Waktu Bunda Maria itu melahirkan Tuhan, siapa Tuhannya Maria? Pas. Terserah lu mau jawab nama hari Elohim, Yahweh. Ya, Tuhannya Maria siapa? Elohim. Elohim Yahweh. Berarti Yesus bukan Tuhan. Itu kan kedagingannya, keilahiannya kan di surga ya. Hai. Mana Kepasnya lah. Diulang lagi ya. Apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Maria? Sama. Sama. Tuhannya Maria siapa? Elohim Yahweh. Tuhan kamu siapa? Elohim Yahweh. Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Tuhanmu siapa? Tuhan Yesus. Yang berubah dia. berubah Iya dia. dong. Berubah dia. Itu kan dari tanya Bang Juma tadi, dari tanya Berubah Bang dia. Juma tadi tuh, satu Berubah kesatuan. Udah Berubah ditanya dia. apa lagi? Ntar dulu ya, kok berubah ya? Saya ulang ya. Tuhannya Nah. Maria siapa? Tuhannya Elohim Maria Yahweh, yang Elohim disembah Yahweh. Nabi Abraham. Iya, oke. Tuhan kamu siapa? Elohim Ya, pas. Yahweh. Yesus itu Tuhan Elohim atau bukan? Yahweh. Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan. Berarti kamu nggak menuhankan Yesus? Saya Tuhan kan dong, makanya Tuhan Yesus sertai aku kan gitu. Jadi Tuhannya Maria siapa? Tuhan Yesus Elohim Yahweh kan
Oh, Jelaskan. jadi Tuhannya Maria siapa? Tuhan Yesus. Anaknya Maria siapa? Yesus. Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Ya kalau di bumi ya Maria, tapi kan dia kan nggak lepas dari keilahiannya. Dia kan tetap Tuhan. Dia lebih di luar lah Tuhan daripada Maria. Orang yang menciptakan dunia jagat raya ini kan Tuhan. Iya, iya. Jadi Tuhannya Maria Yesus. Iya dong. Anaknya Maria Yesus. Jadi Tuhanku adalah anakku.